Selamat malam, saudara-saudara. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji Alkitab kita yang ke-80, dan ini adalah pembahasan dari akhir kitab Dua Raja-Raja. Dari rangkaian peristiwa pergantian Raja-Raja Yehuda dan Israel, secara khusus kita akan membahas kejadian besar, yaitu penemuan kembali kitab Taurat pada masa Raja Yosia. Dan pada waktu itu ada pembaruan dalam kehidupan keagamaan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Sebelumnya itu diawali dari pemerintahan Raja Amon yang disebutkan pada pasal yang ke-21, dan itu seorang raja yang jahat di mata Tuhan karena ia hidup sama seperti ayahnya, beribadah kepada berhala-berhala. Dan kemudian sebelum itu pada pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 18 itu mengisahkan tentang Raja Yehuda yang bernama Manasye. Dan di saat dia itulah ketika umat Yahudi yang beribu kota kerajaan Yehuda itu di Yerusalem, itu juga melakukan penyembahan kepada ilah-ilah asing, sehingga kitab Taurat sempat disingkirkan dari rumah Tuhan, dan kemudian oleh izin Tuhan itu ditemukan kembali pada masa pemerintahan Raja Yosia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema saya saat ini yang saya berikan adalah Taurat pernah hilang. Mungkinkah terjamin keasliannya? Mengapa pada pasal 22 ini, yaitu Dua Raja-Raja pasal 22 itu dimanfaatkan oleh beberapa kelompok, baik itu yang muncul dari kalangan Kristiani maupun yang muncul dari kalangan non-Kristen, untuk meragukan keabsahan Taurat. Yang pertama-tama, saudara-saudara, salah satu kegagalan dalam membina hubungan baik antar umat beragama itu apabila kita memaksakan paradigma kita untuk mengukur agama orang lain. Nah, termasuk juga mengenai kitab Taurat ini. Salah satu buku yang diajarkan sejak masa kanak-kanak, bahkan semacam indoktrinasi sejak masa kecil, itu adalah buku yang di kalangan Muslim tradisional itu sangat terkenal, judulnya Al-Jawahirul Kalamiyah, Mutiara Ilmu Kalam. Dan Mutiara Ilmu Kalam ini kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa dalam huruf Pegon. Nah, itu di dalam pembahasannya tentang Taurat itu dikatakan begini, bahwa etikat para ulama yang menjadi pimpinan, bahwa sesungguhnya Taurat yang sekarang ini ada telah mengalami pemalsuan. Dan di antara dalil yang juga menunjukkan bahwa kitab Taurat telah mengalami perubahan ialah penjelasan mengenai wafat Nabi Musa alaihi salam dalam bab terakhir, maksudnya di sini pasal 34 kitab Ulangan. Padahal Musa alaihissalam justru kitab suci Taurat itu telah diturunkan kepadanya. Lalu bagaimana mungkin Musa bisa menulis kematiannya sendiri? Nah, dengan argumentasi seperti itu, maka disimpulkan oleh penulis buku ini bahwa kitab Taurat yang ada sekarang ini adalah kitab yang sudah mengalami pemalsuan atau perubahan. Nah, dalam kacamata yang berbeda tetapi hampir sama, sebetulnya salah satu kegagalan dari
bagaimana kita membangun kesalingpahaman antar umat beragama maupun intern di antara agama itu sendiri. Pertama adalah mengukur orang lain dalam paradigma agama kita. Kedua, melakukan semacam anakronisme sejarah. Dan itu biasanya yang dilakukan oleh para teolog yang memiliki jarak budaya yang berbeda dan jarak zaman yang sangat jauh. Bagaimana misalnya teks yang sama tentang kematian Musa yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 34 itu juga dipahami sebagai sebuah penyisipan dalam proses redaksional yang panjang, dan kadang-kadang dianggap bahwa penyisipan itu asal-asalan saja. Karena apa? Banyak teolog, khususnya abad-abad lampau, itu membaca Taurat dari kacamata Barat. Tidak dari kacamata orang Yahudi dengan jarak zaman yang sangat jauh sekali. Nah, makanya membaca Taurat dalam kacamata Barat itu bisa dibandingkan dengan bagaimana orang Yahudi sendiri memahami kitab Taurat. Bahwa Musa yang kematiannya dicatat dalam pasal 34 itu bukan hal yang tidak diketahui sejak zaman kuno. Bahkan di dalam Talmud sendiri sudah disebutkan, misalnya di dalam traktat Baba Batra 15a. Itu sudah diketahui sejak lama. Tapi juga bukan para ahli Taurat itu tidak memahami. Ini contoh dari Baba Batra 15a. Guru berkata, Yosua menulis kitab yang menyandang namanya, yaitu kitab Nabi Yosua, Sefer Yosua. Dan ayat 8 dan 8 ayat yang terakhir dari Taurat, maksudnya dari kitab Ulangan. Pernyataan ini sesuai dengan kewenangan yang menyatakan bahwa 8 ayat dalam Taurat ditulis oleh Yosua, seperti yang telah tertulis di dalam teks Taurat itu. Wa yamat samusi ebetadunai. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana. Sekarang apakah mungkin Musa yang sudah mati bisa menulis kata-kata Musa meninggal di sana? Yang benar, sampai ayat 4 Musa menulis. Dan dari titik ini, yaitu ayat 5, Yosualah yang menulis. Nah, dalam pandangan kuno, bahkan penulis-penulis kuno, ketika seorang penulis yang kemudian itu memberikan keterangan-keterangan dari tulisan utama, itu bukan hal yang aneh. Dalam naskah-naskah kuno di Nusantara saja misalnya, Kakawin Negara Kertagama, itu pada bagian terakhir ada kolofon yang menunjukkan bagaimana penyalinan buku itu. Maka kitab Negara Kertagama yang berjudul Desa Warnana juga lewat sebuah kolofon di akhir karya sastra itu disebut sebagai kitab Negara Kertagama. Dan itu di dunia kuno tidak pernah dipersoalkan. Nah, saudara-saudara yang seperti ini mestinya kita harus pahami dalam konteks budaya, cara penulisan, atau zaman yang bersangkutan, bukan kita memahami dari zaman modern. Nah, kegagalan seperti itulah yang kemudian melahirkan sebuah spekulasi yang cerdik, yang memanfaatkan teks-teks Alkitab, di mana teks itu sendiri tidak berbicara apa-apa, tetapi ditafsirkan, ya, bahkan dimasukkan makna yang berbeda dengan apa yang ada dalam otoritas teks itu sendiri. Bukan eksegese, tetapi eisegese. Bukan eksegese yang mencoba menggali makna teks, tetapi yang terjadi justru adalah eisegese, memasukkan pengertian kita sendiri yang kemudian berikan teks
Ada beberapa ayat yang penting dalam kajian kita saat ini. Yang pertama, kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Sefer HaTorah Masati Beberit Adonai. Telah kutemukan kitab Taurat itu, Sefer HaTorah, di dalam rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Ayat yang paralel disebutkan dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 15 dan 14 dan 15. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan, Sefer HaTorah Masati Bet Adonai. Dan Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Nah, kemudian ada 3 pendapat di kalangan para teolog Kristiani tentang 2 Raja-Raja 22:8 dan 2 Tawarik pasal 34 ayat 14. Apakah yang ditemukan pada masa Yosia itu seluruh kitab Taurat, mulai dari Sefer Bereshit sampai Sefer Hadivarim, mulai kitab Kejadian sampai kitab Keluaran, ataukah hanya bagian tertentu dari kitab Taurat? Nah, ada beberapa penafsir, misalnya Full Life Study Bible, memandang bahwa seluruh kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan yang ditemukan di sana. Karena Sefer Torah Adonai Beyat Mose, ungkapan Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa, itu biasanya merujuk kepada seluruh Taurat dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Pendapat kedua itu dimuat oleh Yerusalem Bible. Dalam komentar Yerusalem Bible itu disebutkan bahwa kitab Taurat yang ditemukan, artinya Sefer Torah Adonai yang ditemukan di masa Yosia, itu hanya kitab Ulangan pasal 12 sampai pasal 26. Yang kemudian di kalangan teori kritik modern itu disebut sebagai Ur-Deuteronomium atau Proto-Deuteronomi, yang kemudian menjadi pendukung teori sumber, teori dokumen yang dikenal JEDP. Nanti kita akan membahas. J itu seperti kode ya, singkatan. J itu sebetulnya Y kalau dalam bahasa Indonesia, Yahwis, yaitu teks-teks kitab Taurat yang berasal dari dokumen yang diduga, itu bukan real ada dokumennya, diduga itu berasal dari Israel Utara, dari Israel Selatan, dari Yehuda yang dinamakan teks Yahwis. Lalu yang kedua yang berasal dari Israel Utara yang menggunakan kode E, yaitu Elohis, karena nama Tuhan di situ digunakan kata Elohim. Kemudian Deuteronomis, yaitulah yang menurut teori itu Taurat yang dibuat pada masa Yosia dan kemudian tradisi para imam. Nah, Jerusalem Bible Commentary memberi komentar begini, kitab Ulangan isinya piagam perjanjian umat Tuhan. Kitab Taurat itu disusun pada masa Hilkia, Raja Yehuda. Perhatikan, jadi kitab Taurat di sini dalam pandangan penulis ini disusun saat Hizkia. Pada saat Raja Yehuda melancarkan pembaruan. Pada zaman Raja Manase, kitab itu disembunyikan atau hilang atau terlupakan karena Manase menaruh patung Aserah di rumah Tuhan. 2 Raja-Raja 21 ayat 7. Lalu ditemukan kembali di zaman Yosua.
Nah, ini teori kedua yang menjadi dasar dari teori yang memecah-mecah kitab Taurat dalam 4 sumber yang sangat terkenal itu. Kemudian pendapat ketiga itu menyebutkan, salah satunya disebut dalam The New Bible Commentary. Dia menilai pandangan konservatif bahwa Sefer HaTorah yang ditemukan itu mencakup seluruh Taurat juga sulit diterima katanya. Kenapa? Karena tebalnya seluruh Taurat tidak mungkin dibaca 2 kali pada hari yang sama. Yaitu disebutkan dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 9 sampai 10. Karena pembaruan itu dihubungkan dengan bahan yang disebut kal dibri sefer haberit, segala perkataan dalam kitab perjanjian, maka sangat mungkin yang disebut Sefer HaTorah itu, yang ditemukan pada masa Yosia itu adalah kitab ulangan atau sebagian dari kitab ulangan saja. Dan itu sama-sama disebut sebagai kitab hukum Musa, atau kitab hukum atau Sefer HaTorah. Jadi tidak mencakup seluruh hukum Taurat. Nah, masuk akal pula yang ditemukan itu seluruh Taurat, tetapi yang dibaca adalah parasyat tertentu dari kitab ulangan, sesuai dengan kebiasaan liturgis Yahudi dahulu maupun sekarang. Jadi sekalipun Tauratnya seluruhnya lengkap, namun yang dibaca itu adalah parasyat tertentu, yang itu sudah diakrabi, misalnya pada perayaan-perayaan Pondok Daun atau perayaan Sukot dan seterusnya. Nah, barangkali yang meragukan bahwa mungkinkah seluruh Taurat dibaca 2 kali pada hari yang sama, itu karena melihatnya bahwa seluruh dibaca dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran. Tapi bisa juga padahal yang dibaca itu hanya apa yang dikenal dengan kal dibri sefer haberit, yang merujuk kepada kitab ulangan saja, karena tema yang dibahas itu kitab ulangan, dan tema-tema liturgis seperti itu sangat mungkin dalam kebudayaan orang Yahudi. Tetapi apakah dengan demikian kitab Taurat pernah hilang sehingga ditemukan kembali, dan bagaimana cara merekonstruksinya? Tradisi Yahudi itu sangat liturgis, sehingga Taurat yang bagian-bagian tertentu itu dihafalkan dalam liturgi, itu saya kira sangat lazim pada masa sekarang, bahkan pada gereja-gereja timur yang juga melakukan pendarasan kitab suci secara liturgi sesuai dengan tahun-tahun liturgi. Nah, sehingga tidak asing apabila misalnya seorang itu ketika kitab suci itu tidak ada di tangan pun, maka ibadah-ibadah dengan kutipan-kutipan kitab suci itu masih berlangsung. Jangan lupa bahwa dunia percetakan itu baru dikenal di zaman Napoleon pada saat itu ketika dia berada di Mesir, dan percetakan baru diperkenalkan pada zaman itu. Di satu kota pada masa kuno hanya memiliki beberapa salinan dari Alkitab. Tetapi karena salinan-salinan itu biasa dilantunkan dalam liturgi dengan cara dingajikan seperti orang Yahudi dan orang Kristen Ortodok atau Katolik Kristus Timur sampai hari ini, maka tidak sulit membayangkan bagaimana bagian-bagian Taurat tertentu itu dilantunkan dalam peribadatan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sedikit mengupas tentang teori yang sangat terkenal di dunia akademis. Jadi penemuan kitab Taurat di masa Yosia ini dalam teori dokumen Yahweh, Elohis, Deuteronomi, dan Pres tidak mencakup seluruh Taurat, tapi hanya ulangan pasal 12 sampai dengan pasal 26 yang tadi disebut sebagai Ur Deuteronomium. Menjadi sumber inspirasi penulisan Taurat katanya. Lalu digabung-gabung dalam proses redaksional yang panjang. Ini pandangan kaum historis kritis, ya, mereka yang menganut mazhab yang mengatakan bahwa Taurat itu tidak ditulis oleh Musa, tapi ditulis oleh sumber-sumber yang secara acak-acakan kemudian dikumpulkan dari abad ke abad. Meskipun sebetulnya teori ini harus dilihat sebagai produk
masa pra-arkeologi. Kenapa demikian? Ya, teori sumber itu pertama kali dikemukakan oleh sarjana Perancis namanya Jean Astruc 1684 sampai dia meninggal tahun 1766. Pada saat itu arkeologi belum ditemukan, arkeologi Alkitab itu belum ditemukan karena penemuan arkeologi itu diawali dari batu Rosetta atau Rosetta Stone yang ditemukan baru tahun 1790-an. Dan itu pun bisa dibaca kira-kira 23 tahun setelah penemuannya. Nah, jadi pada saat itu orang membayangkan dunia Timur Tengah itu tidak mengenal aksara pada masa kuno. Sehingga tidak mungkin Musa menulis Taurat seperti yang diklaim dalam kitab suci itu. Nah, padahal setelah ditemukannya cara membaca huruf kuno, misalnya huruf hieroglif yang ditemukan oleh zaman Napoleon dan berhasil dipecahkan cara membacanya oleh Francis Champollion. Itu ternyata ribuan tahun sebelum Masehi itu sudah mengenal aksara. Bahkan 1000 tahun sebelum Musa itu sudah ada catatan-catatan sangat lengkap yang sekarang ini ditemukan, direkonstruksi, dan kemudian dibuat kronologi sejarah sehingga kita bisa menciptakan sejarah Mesir kuno. 1000 bahkan 2000 tahun sebelum Musa yang bisa disaksikan sampai hari ini sehingga dipelajari dalam ilmu khusus yang disebut Egyptologi. Nah, ketika cerita-cerita tentang bapa leluhur yang dituliskan dalam Taurat itu dianggap tidak masuk akal oleh sarjana pra-arkeologi tadi, dan bahkan dengan perandaian Musa tidak mungkin bisa menulis, itu sesungguhnya batal dengan penemuan arkeologi. Secara khusus kalau konteks Mesir itu adalah batu Rosetta, atau sebelum itu konteksnya Abraham itu ditemukan prasasti Nusi yang mendeskripsikan informasi yang begitu detail tentang budaya hukum, budaya termasuk perkawinan. Apabila seorang istri tidak bisa memberikan anak bagi sang suami, maka istri itu bisa mengajukan hambanya untuk mendapatkan anak dari hamba tadi dan diberikan pada suaminya seperti tercermin dalam kisah Sarah Hagar. Itu sudah ada dalam prasasti Nusi, Undang-Undang Lipit Ishtar. Sehingga apa yang dulu dianggap sebagai tidak masuk akal, kisah-kisah itu harus ditafsir ulang oleh para teolog abad lalu, itu sekarang sudah tidak jadi masalah lagi. Tetapi apapun juga bahwa teori yang diawali oleh Jean Astruc itu kemudian dikembangkan oleh teolog Eropa, namanya Julius Wellhausen, yang meninggal tahun 1918. Nah, sekalipun pada zamannya itu sudah muncul arkeologi meskipun dalam tahap awal, ya, karena batu Rosetta sendiri baru bisa dibaca setelah zamannya dia. Yang lebih dikenal teori itu sebagai development hypothesis atau teori tentang hipotesis sumber yang berusaha melacak dokumen mana yang paling tua yang akhirnya dikumpulkan menjadi kitab Taurat. Hipotesa ini berkembang lebih lanjut, bukan hanya membagi-bagi kitab Taurat ya menjadi 4, tetapi dipecah-pecah lagi, misalnya ada Elohis 1, Elohis 2 dan seterusnya. Nah, kemudian sekilas ya sebetulnya teori dokumen itu menurut Wellhausen itu ada 4 sumber utama Taurat dan bisa ditentukan pada saat penulisannya. Yang pertama adalah sumber C atau sumber Y. Itu ditulis menurut teori ini sekitar tahun 950 sebelum Masehi di kerajaan Yehuda atau selatan, kerajaan selatan, di mana Tuhan selalu disebut dengan kata Yahweh, dan Yahweh ini adalah bacaan kira-kira yang memang
populer pada zaman itu, sekalipun tradisi Yahudi sendiri tidak pernah menyebut tetragrammaton itu dengan bacaan Yahweh. Kemudian teks ini dikenal dengan sumber Y atau sumber J. Kemudian sumber E atau Elohis telah ditulis sekitar tahun 850 di kerajaan Israel. Nah, jadi artinya bahwa sumber E yang di kerajaan Israel itu pasti memakai kata Elohim katanya. Lalu sumber D, Deuteronomis, itu ditulis sekitar tahun 621 sebelum Masehi di Yerusalem. Selama masa pembaruan agama di zaman Yosia yang sekarang ayat-ayatnya kita baca, yaitu 2 Raja-Raja pasal 22 tadi. Lalu yang terakhir itu sumber P, itu sumber imam-imam. Ditulis belakangan lagi tahun 450 sebelum Masehi oleh para imam keturunan Harun. Nah, ciri Elohis itu penggunaan Elohim untuk Allah dan menekankan transendensi Tuhan. Dan ketika bercerita tentang Musa, gunung tempat pewahyuan itu dinamakan Horeb. Sementara dalam sumber yang bukan Elohis digunakan Sinai sebagai gunung tempat Musa menerima firman. Juga penggunaan kata takut akan Tuhan. Itu sumber ini yang khasnya seperti itu. Nah, sumber ini juga diyakini berasal dari cerita para bapa leluhur di utara, terutama suku Efraim. Hipotesis dokumenter ini yakin bahwa sumber E pasti disusun di wilayah utara. Padahal kita akan lihat nanti ketika ditemukan prasasti-prasasti kuno yang bicara tentang kerajaan utara itu, justru prasasti di wilayah utara tidak memakai kata Elohim, tetapi justru tetragrammaton yang dibaca oleh para teolog Yahweh itu. Salah satunya adalah prasasti Kuntilet Ajrut dan prasasti Kirbet Elkom yang berasal justru dari abad 9 sebelum Masehi. Jadi mestinya dengan penemuan prasasti ini, asumsi bahwa sumber Elohis ya yang telah ditulis di sekitar kerajaan utara itu justru tidak memakai kata Elohim tapi memakai kata Yahweh. Nah ini makanya kemudian terus muncul lagi pecahan-pecahan teori itu untuk setiap ahli di masa kemudian berangkat dari asumsi yang sesungguhnya tidak kokoh tadi untuk membuat revisi untuk menyesuaikan. Nah kemudian inilah contoh dari prasasti Kirbet Elkom dari tahun 850 sebelum Masehi. Yaitu bentuk prasastinya. Yang kedua itu adalah foto negatif untuk bisa melihat secara jelas gambarnya seperti apa. Dan artinya Uriyahu yang terhormat telah menulis ini. Terberkatilah Uriyahu oleh Yahweh dan oleh Dewi Asera yang telah menyelamatkannya. Lalu di bawah gambar seperti tangan itu artinya oleh Uniyahu. Jadi artinya satu prasasti Kirbet Elkom ini membuktikan bahwa di Israel Utara yang semestinya menurut teori itu memanggil Tuhan dengan Elohim, ternyata justru memanggil Tuhan dengan Yahweh berdasarkan prasasti Kirbet Elkom. Satu prasasti lagi, yaitu prasasti Kuntilet Ajrut. Itu juga berasal dari abad 8 sebelum Masehi. Yaitu gambar tentang 2 anak sapi betina yang menggambarkan penyembahan 2 anak sapi di Dan dan di Betel. Ketika awal kerajaan utara itu memisahkan diri dari Yerusalem dan menandai ibadahnya dengan penyembahan 2 anak sapi betina, Dio Damaleis Krisas dalam terjemahan Septuaginta. Dalam prasasti itu disebutkan sabda Asaf kepada sang raja, katakanlah kepada Yahalael, Yoawah dan juga diberkatilah kamu oleh Yahweh dari Samaria dan oleh Asera. Asera itu adalah dewi yang dipuja bersama dengan Yahweh. Jadi saat itu di utara
terjadi sinkretisme agama yang mencampurkan Yahweh dengan Asyera, dan Asyera itu diangkat sebagai istri dari Yahweh. Dan ini bentuk sinkretisme agama yang menunjukkan kemerosotan kerajaan Israel di wilayah utara dan tidak memakai kata Elohim seperti yang diteorikan oleh dokumen Elohis tadi. Nah, kemudian menurut teori JEDP, editing terakhir dari Torah pada zaman Ezra antara 480 sampai 440 sebelum Masehi, yang menggabungkan sumber E dari suku Efraim, Elohis tadi, yang ternyata tidak pakai kata Elohim tapi memakai kata Yahweh, yang berasal dari Israel Utara, lalu sumber Y yang ditulis di Yehuda, dan sumber P, sumber para imam Yehuda dari antara tahun 571 sampai tahun 486 sebelum Masehi, dan sumber D, Deuteronomium, antara tahun 650 sampai tahun 621 sebelum Masehi. Teori ini tidak terbukti karena justru ada Torah Samaria yang sudah utuh. Nah, kira-kira logikanya begini. Orang-orang Samaria itu kan muncul di wilayah utara. Nah, ada dua versi asal-usul orang Samaria itu. Pertama, versi orang Samaria sendiri. Menurut orang Samaria, perpecahannya dengan bangsa Yahudi itu sudah terjadi jauh sebelum masa monarki Israel. Yaitu pada saat mereka ini memisahkan diri dari penyimpangan-penyimpangan orang Israel akibat kejahatan anak-anak Imam Lewi. Kalau di dalam Perjanjian Lama dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Kalau benar bahwa orang Samaria itu berasal dari skisma atau perpecahan kelompok utara yang memisahkan diri karena tidak mau ikut dalam kejahatan anak-anak Imam Eli, dan mereka menyebut asal-usul kata Samaria itu dari Somer HaTorah, penjaga Torat, maka teori JEDP juga akan gugur. Kenapa? Sebab Torah Samaria sudah utuh seperti sekarang. Dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, terlepas dari berbagai varian teks yang ada. Yang kedua, teori Yahudi tentang asal-usul Samaria. Menurut orang Yahudi yang kemudian diikuti oleh Kristen, asal-usul orang Samaria itu ketika pembelian gunung yang namanya Gunung Semer, kemudian dijadikan nama Samaria. Dan mereka itu kawin-mawin ketika mereka ditawan oleh Asyur, kawin-mawin dengan 5 suku, yaitu suku Babel, Awa, Kuta, Hamad, dan Sefarwaim. Nah, itu menurut teori orang Yahudi. Dan ketika itu mereka memisahkan diri benar-benar sangat membenci orang Yahudi tatkala orang-orang Samaria yang di mata orang Yahudi telah melakukan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain sehingga diragukan monoteisme mereka karena mereka telah memasukkan ilah-ilah asing di rumah orang Israel. Berarti eksistensi orang Samaria ini adanya setelah era pembuangan Babel. Ya, berarti sudah abad ke-5 sebelum Masehi. Itu pun teori JEDP tetap akan gugur. Sebab apa? Sebab Taurat Samaria, kalau itu dianggap saduran dari Taurat Yahudi, karena munculnya setelah pembuangan, mengapa Taurat Samaria tertulis dalam aksara Samaria? Dan aksara Samaria itu lebih mirip dengan Paleo Hebrew yang dipakai di zaman Raja Daud dan Raja Salomo, seperti terbukti dari kalender Geser yang berasal dari zaman Salomo. Dan Taurat Samaria tidak tertulis dalam bahasa Asurit yang dipakai sejak pembuangan Yehuda dari Babel. Maka bahasa Ibrani atau aksara Ibrani ini bagi orang Samaria, kami lebih asli, huruf kami lebih asli, sementara hurufnya orang-orang Yahudi itu huruf Asyur
yang sudah dipengaruhi oleh hurufnya bangsa lain, dan itulah yang menjadi aksara Ibrani sekarang yang dipakai oleh orang Yahudi maupun dilanjutkan oleh orang Kristen karena Yesus memang lahir dari suku Yehuda. Nah, untuk lebih menjelaskan saudara-saudara, Anda saya ajak untuk melihat gambar-gambar prasasti dan naskah Taurat ini. Dari kanan ke kiri, itu kalender geser yang ditulis dalam aksara Paleo Ibrani. Jadi kalender geser itu berasal dari tahun 925 sebelum Masehi. Nah, saudara bisa bandingkan dengan Taurat Samaria, aksara Ibrani Samaria. Sangat mirip. Jadi huruf Ibrani orang Samaria itu tampak lebih kuno daripada huruf Ibrani yang ada di lingkungan orang Yahudi. Dari kanan ke kiri yang di bawah, itu adalah huruf Ibrani sekarang. Dan kemudian yang kiri bawah itu adalah Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dari naskah Qumran yang berasal dari tahun 100 sebelum Masehi, ditemukan di Laut Mati, Dead Sea Scroll. Anda bisa melihat setelah perkamen yang bolong itu, ya, yang sobek itu, kemudian huruf paling atas itu berbunyi Elohim et hasamayim vi et haaret. Elohim et hasamayim vi et haaret. Bandingkan dengan yang apa kita bisa lihat huruf Ibrani sekarang, sudah mirip tapi berbeda dengan kalender geser yang berasal dari abad 9 sebelum Masehi dan juga Taurat Samaria. Lalu baris kedua itu bunyinya Wiruah Elohim merakefet alfine hamayim. Perhatikan hurufnya sudah masa transisi menuju huruf Ibrani yang nanti kemudian diteruskan oleh naskah Masoretik, kemudian naskah Ibrani sekarang ini. Jadi dari segi hurufnya orang Samaria lebih kuno daripada hurufnya orang Yahudi atau aksara Ibrani yang dipakai di lingkungan orang Yahudi. Kalau seandainya tadi saya katakan bahwa orang Samaria itu baru ada muncul setelah ditolak pasca pembuangan dari Babel, dan Taurat waktu itu masih dalam proses pembentukan. Kenapa Tauratnya sudah utuh dan kemudian ditulis dalam huruf yang lebih kuno daripada huruf setelah zaman pembuangan? Dengan demikian, kalau para ahli itu bisa merekonstruksi Taurat yang semuanya sebetulnya lebih didasarkan atas asumsi-asumsi kesejarahan, tetapi naskahnya atau dokumennya sendiri tidak ada. Tetapi dengan kita cross-check dari sumber-sumber dokumen, misalnya membandingkan dengan sejarah Taurat Samaria, ternyata teori itu cukup lemah untuk bisa dilanjutkan. Kemudian ini bentuk utuh dari kalender geser yang mungkin ini adalah kalender pelajaran anak-anak sekolah pada zaman Salomo. Jadi kalender ini kira-kira berisi tentang kegiatan pertanian, jadi kalender agraris tentang masa-masa pertanian, ya, masa-masa atau bulan-bulan pertanian. Dan kata yereh itu artinya bulan. Nah, jadi itu mendapat kata penting sekali. Yereh itu yang menjadi kata Yeriho kemudian. Kemudian 2 bulan pertama pemetikan buah, khususnya zaitun itu pada masa atau bulan Tisri sampai Heswan, diikuti 2 bulan penaburan benih antara bulan Kislev dan Tebet sekitar Desember Januari, 2 bulan terkait dengan akhir penaburan, Sefat Adat dan seterusnya. Dan ini mungkin merupakan pelajaran anak-anak sekolah pada masa Raja Salomo yang lebih dikenal dalam bahasa Arab Nabi Sulaiman itu. Jadi ketika kita bicara tentang Raja Salomo, ya benar-benar dokumennya, bukan sekedar klaim Alkitab, ya, yang dipercaya sebagai ilham suci Roh Kudus atau wahyu ilahi, tapi benar-benar bisa disinkronkan kira-kira perbandingan dokumennya dengan bukti-bukti sejarah di luar Alkitab apa. Kalau prasasti itu tidak bisa ditafsir lagi, tidak bisa diragukan lagi, karena apa? Batunya dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah rusak kok.
Artinya kalau ada kerusakan ya itu kan bisa direkonstruksi, tapi batunya sendiri utuh sampai hari ini. Nah, kemudian untuk bisa memahami ini apa perkembangan huruf-huruf ya, ini satu gunungan mazmur dari naskah-naskah Laut Mati. Anda bisa lihat ini sebelum Masehi semua. Yang di atas itu huruf H Elohim. Lalu apabila dicocokkan dengan huruf sekarang H Elohim. Meskipun tanda-tanda bacanya itu beda ya. Tapi ini kita sekadar mengenal perkembangan aksara, bentuk aksara. Nah, di naskah-naskah Qumran yang berasal kira-kira tahun 150-an sebelum Masehi sampai awal tahun Masehi ya, kira-kira tahun 60-an setelah Masehi ketika komunitas kaum Esen di Qumran itu dihancurkan oleh Roma. Yang paling atas itu adalah gulungan kitab Imamat. Ditemukan di Gua 11, Ki itu Qumran, kode naskahnya 1. Dari aksara Paleo-Hibru. Inilah aksara yang dipakai di zaman Raja Salomo. Seperti terbukti dari kalender geser tadi. Lalu yang kedua itu gulungan kitab Nabi Yesaya. Dalam bahasa Ibrani, aksara Ibrani Hasmonaim. Itulah yang muncul pada masa dinasti Makabe sekitar tahun 150 sebelum Masehi sampai tahun 50 sebelum Masehi. Dan baris ketiga itu adalah gulungan bait suci, yaitu naskah bait suci ditemukan di Gua 11, Ki kode naskahnya 19 dalam aksara Ibrani Herudian. Sejak zamannya Herodes Agung menjadi raja Yahudi diangkat oleh Kaisar Roma. Kemudian yang terakhir itu gulungan kata-kata hikmat anak-anak terang. Itu ditemukan di Gua keempat dalam aksara Ibrani yang lain lagi. Dan ini banyak sekali kajian-kajian yang masih bisa dilacak sampai hari ini. Nah, inilah wujudnya Taurat Samaria dan dibandingkan dengan Taurat Yahudi. Ada buku yang judulnya Taurat Samaria itu edisi modern, tapi hurufnya huruf Ibrani, sama-sama pakai huruf Ibrani modern. Tetapi yang saya tampilkan ini adalah huruf Ibrani Samaritan yang lebih tua dari huruf Ibrani sekarang karena kedekatan bentuknya itu dengan proto Hebrew yang justru dipakai dari zaman yang jauh lebih kuno. Nah, ini bagian ini merujuk kepada Kejadian pasal 22. Anda bisa lihat pada baris kedua itu misalnya dibandingkan dengan Taurat Ibrani. Ya, satu-satunya perbedaan dalam teks ini yang bercerita tentang pengorbanan Ishak putra Abraham itu adalah tempatnya, yaitu tidak di tanah Moria tapi di tanah More yang ditafsirkan adalah Bukit Gerizim di wilayah Nablus, Palestina modern sekarang. Nah, pada baris kedua itu bunyinya sama masih. Wa yumerhahna et binika et yehitika asar ahabta et yitsak wilehleka el eret hamurya. Nah, pada teks Samaritan wilehleka el eret hamuri. Tetapi Anda bisa membandingkan bagaimana bentuk hurufnya. Ini naskah selama ribuan tahun masih bisa kita rekonstruksi. Jadi orang-orang yang menuduh sekedar tanpa bukti Alkitab sudah dipalsukan, itu sesungguhnya kurang literasi, terlalu banyak prasangka. Dan di era yang sekarang ini orang bisa cross-check dari dokumen begitu mudah, Anda bisa cocokkan sendiri. Ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa kitab Taurat itu sebelum zaman Yosia itu sudah ditempatkan sesuai dengan petunjuk Nabi Musa misalnya. Kitab Ulangan pasal 17 dan 18 secara khusus ya. Itu mengamanatkan kira-kira begini. Hai orang-orang Israel, nanti kalau kamu sudah bisa mencapai tanah Kanaan atau tanah perjanjian, dan suatu saat kamu memiliki seorang raja, maka jangan lupa pada Taurat itu. Apabila raja itu duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya
salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi babon naskahnya itu pada imam-imam orang Lewi. Lalu menyuruhnya untuk menulis salinan hukum ini, dan harus ada salinan Taurat itu di setiap raja yang memerintah di Israel. Lalu dalam Ulangan pasal 31 ayat 9, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang menyangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Ini catatan tentang eksistensi Taurat di zaman Musa. Lalu kita bisa membaca lagi Ulangan pasal 31, lanjutan dari ayat 9 tadi, ayat 10. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan pada tahun penghapusan hutang, yakni pada hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan, sembahanmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkannya dan belajar takut akan Tuhan sembahanmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat itu. Ini eksistensi Taurat yang diajarkan, dilembagakan, yang ditaruh dalam kemah suci nanti, kemudian menjadi bait suci, atau diamanatkan dalam Taurat. Setiap raja-raja harus memiliki Taurat, menulis baginya salinan hukum ini dari tangan imam-imam Lewi. Lalu bagaimana praktek membaca kitab Taurat setiap Pondok Daun dan kemudian pada masa-masa kerajaan baik Israel maupun Yehuda? Sekalipun itu telah terjadi perpecahan dua kerajaan itu, tapi sebelumnya pada masa Yosua, apa yang diamanatkan Musa itu benar-benar ditepati. Yosua pasal 8 ayat 34, sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, kara et kal dibri hatorah, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum itu. Vihakilalah kikal hakatub bisefer hatorah. Kemudian bagaimana pada zaman Yosafat, ada catatan lagi. Antara tahun 869 sampai 848 sebelum Masehi. Pada tahun ketiga pemerintahnya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Natanel, Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama dengan mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adoni, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan, Sefer Torah Adonai. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajarkannya kepada rakyat. 2 Tawarik 17 ayat 7 sampai 10. Lalu 2 Tawarik pasal 34 ayat 30 itu mencatat bagaimana praktek yang sama yang sekarang ini kita bahas, yaitu di zaman Yosia ketika terjadinya pembaruan keagamaan di Yehuda. Yosia itu berkuasa antara 639 sampai 606 sebelum Masehi. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dan dengan didengar mereka membacakannya segala perkataan dari kitab perjanjian kal dibri seper haberit yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Nah, di sini yang ditemukan itu Taurat yang kemudian dijelaskan sebagai segala perkataan dari kitab perjanjian. Nah, jadi saudara-saudara sangat jelas sekali bahwa yang terjadi pada saat pembaruan keagamaan dengan ditemukannya kitab Taurat itu sama sekali
bukan penulisan Taurat dari awal pada zaman Yosia. Tetapi ketika Taurat itu hilang dari kehidupan rohani orang Israel, secara khusus pada zaman Raja Manase, maka dikembalikan oleh Yosua ketika kitab Taurat itu ditemukan kembali. Jadi baik itu kitab Taurat itu dimaknai bahwa seluruh kitab Taurat mulai dari Kejadian sampai Ulangan, maupun itu hanya kitab Ulangan saja, tetapi sama sekali tidak mendukung adanya penciptaan Taurat baru setelah masa Yosia. Dan kemudian keberdampingan naskah Taurat dengan sumber-sumber sejarah, arkeologi yang sudah saya sampaikan itu, mestinya dijadikan agenda dalam menilai kembali teori-teori yang sudah dibuat mengenai asal-usul Taurat. Jadi saya satu pihak memang harus berbangga karena di lingkungan gereja studi kritis terhadap kitab suci itu tidak dilarang. Bahkan ketika kasarnya itu kitab Taurat itu diedel-edel sama orang Kristen sendiri untuk dijadikan penelitian, lalu diteliti sumbernya dari mana, bahkan pernah diragukan dari Musa. Maka ketika orang-orang sekarang itu kitab sucinya disalahpahami, sesungguhnya yang di dalam iman Kristen sendiri sejak dulu sudah pernah kritik ya. Jadi ya kritik itu aslinya juga dari dalam gereja sendiri. Oleh karena itu tidak perlu kaget. Bahkan penulis-penulis non-Kristen yang memanfaatkan sumber ini tidak berani memberlakukan metode yang sama untuk kitab sucinya sendiri. Misalnya Dr. Maurits Bucaille dalam bukunya Bible, Quran, dan Sains Modern. Dia mengutip teori dokumen itu tentang Elohis, Yahwis, Deuteronomis, dan tradisi imam tadi. Tetapi metode semacam ini biasa dilakukan di kalangan Kristen, sekalipun tentu tidak semua orang dalam posisi bersepakat, misalnya seperti saya. Tetapi saya memahami bahwa tidak semua Taurat itu ditulis oleh Musa. Ada proses editorial, ada proses redaksional, ada proses misalnya pemberian pasal-pasal, ayat-ayat, itu kan proses historis yang sangat dinamis. Tapi kalau Anda mau melihat kitab Taurat sebelum ada pasal dan ayatnya, silakan langsung membaca penemuan Qumran, atau silakan Anda membaca naskah Masoretik yang sekarang ini Anda bisa saksikan di Museum Israel, baik itu Masoretik maupun Dead Sea Scroll. Meskipun saudara-saudara sekarang ini lebih cepat lagi juga bisa diakses lewat online. Itu tidak ada pasal, tidak ada ayatnya, karena penambahan pasal dan ayat itu kan hanya untuk memudahkan. Dan Anda bisa cross-check sendiri apakah itu berubah atau tidak. Sekali lagi saya katakan, terlepas daripada adanya varian-varian teks antara orang Samaria di satu pihak dan orang Yahudi Kristen di pihak lain, itu tidak pernah dibakar atau dimusnahkan. Semuanya bisa ditampilkan bersama seperti yang saya tunjukkan dalam PPT sekarang ini. Antara misalnya Taurat Samaria dan Taurat Yahudi Kristen yang berbeda di dalam Genesis pasal 22 ayat 2 misalnya. Itu bukan hal yang tabu atau yang haram dilakukan atau yang ditutup-tutupi, tidak. Atau bahkan lebih amannya satu harus dibakar supaya seragam, juga tidak. Semuanya bisa dianalisis secara terbuka. Nah, inilah kira-kira apa yang saya sampaikan dari kajian kita tentang penemuan kitab Taurat pada masa Raja Yosia. Terima kasih dan Tuhan memberkati kajian kita. Shalom alaikum Beshem Hamasiyah.